Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pemuda di Banjarmasin mencuri alat pembuat kopi seharga ratusan juta rupiah dari tempatnya bekerja. Kasus DBD di Banjarbaru meningkat, puluhan pasien DBD dirawat di rumah sakit. Anggaran ditarik pemerintah pusat, revitalisasi Pasar Batuah Banjarmasin gagal. Dua tersangka pencurian berinisial RR dan R, warga Banjarmasin Timur, ditangkap polisi. Kedua pemuda ini diringkus Satreskrim Polsek Banjarmasin Timur pada 18 Oktober lalu. Keduanya mencuri alat pembuat kopi seharga ratusan juta rupiah di tempat tersangka RR bekerja, yakni salah satu kafe di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin Timur. Dari kedua tersangka ini, polisi menyita barang bukti berupa alat pembuat kopi yang mereka curi. Kapolsek Kompol Puji Firmansah saat gelar perkara Kamis siang mengatakan, tersangka mencuri di saat kafe sedang tutup. Mereka dapat masuk ke kafe tersebut karena tersangka RR memiliki kuncinya. Melakukan transaksi dan didapatilah bahwa benar ini barang-barang tersebut adalah barang curian yang akan diperjualbelikan. Kita dapati ini ada saudara Rajab, kemudian setelah kita kembangkan ternyata saudara Rajab melakukan ini dengan saudara Ridho Ramadan, saudara RR, ya, Ridho Ramadan, dan kebetulan Ridho ini dia karyawan dari Cafe Double Trouble Coffee ini. Kedua tersangka akan dikenai pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Tidak ada. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Mbak, nggak ada kecurigaan? Kasus demam berdarah DBD di kota Banjarbaru meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Sejak bulan Agustus hingga Oktober 2022, jumlah pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Daerah RSD Idaman Banjarbaru mencapai 74 orang. Rata-rata pasien yang dirawat di rumah sakit ini adalah anak-anak berusia 4 hingga 14 tahun. Salah satu warga Fajariah mengatakan, anaknya menderita DBD dan baru masuk ke rumah sakit ini sejak Rabu lalu. Cerita anaknya ini apa? Tipes 2 DBD. Sudah kapan ini? Kenanya kemarin keluaran anunya nih. Gimana kondisinya Ibu saat ini? Bendingan sudah. Mending lah. Iya. Tapi membaik sudah. Dirut RSD Idaman Dr. Denny Indrawardana mengatakan, pasien DBD yang masih dirawat saat ini berjumlah sekitar 40 orang. Pertama dalam satu bulan terakhir ini memang agak banyak kasusnya hingga mencapai 40 kasus. Kita pada prinsipnya antisipatif ya, ketersediaan bed, kemudian ketersediaan fasilitas obat dan lain-lain juga sudah kita antisipasi. Jadi memang cukup banyak memang, bahkan infonya sekitar 1 minggu yang lalu cukup banyak di IGD yang kesulitan untuk mendapatkan kamar begitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terurai begitu. Kondisinya dikatakan gawat atau gimana Pak?
Enggak, masih bisa terkontrol ya. Bahkan ini sekitar beberapa harinya sudah mulai agak menurun lagi. Gitu. Jadi memang semua tergantung dari cuaca dan kita tetap apakah karena 3M-nya yang belum maksimal bisa jadi. Apakah pasiennya ada? Warga diimbau untuk mewaspadai dan mencegah DBD dengan menerapkan 3M, yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Selain itu, untuk menghindari gigitan nyamuk, warga diimbau tidur dengan menggunakan kelambu dan menyalakan obat nyamuk. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Umur berapa nih? Revitalisasi Pasar Batuah yang direncanakan pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2022 ini dipastikan gagal. Revitalisasi pasar di kawasan Kuripan Banjarmasin Timur tersebut gagal karena anggarannya ditarik oleh pemerintah pusat. Sebelumnya anggaran revitalisasi pasar ini senilai 3,5 miliar rupiah sudah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah Banjarmasin pada beberapa waktu lalu. Pemerintah pusat kembali menarik anggaran tersebut lantaran lahan pasar Batuah disengketakan oleh warga yang bermukim di pasar ini. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan meski tahun ini revitalisasi gagal dilakukan, pihaknya akan tetap mengamankan aset dengan cara mengosongkan pasar Batuah. Pengosongan pasar akan dilakukan setelah proses hukum sengketa lahan tersebut selesai. Alokasi anggarannya sudah ditarik oleh pusat, tapi pengamanan aset tetap kita lakukan. Ya, baik itu pengosongan kawasan ataupun juga nanti untuk langkah-langkah lain. Tapi proyek revitalisasinya masih dilanjutkan nggak Pak Wali? Dalam penetapan SK Wali Kotanya tetap. Kapan ke Pak Wali? Tapi tidak tahun ini. Tidak tahu. Tapi untuk pengamanan asetnya, insya Allah tetap. Tahun ini juga untuk pengamanan aset Pak Wali? Nanti melihat kondisi yang pas. Kalau bentuk pengamanan asetnya sendiri itu kayak betul Pak? Ya pengosongan. Hingga kini sengketa lahan pasar Batuah antara warga dengan pemerintah Banjarmasin masih belum beres. Meski Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Banjarmasin telah menolak gugatan warga pada September lalu, warga masih memperjuangkan pasar tersebut dengan mengajukan banding. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemimpin yang mau menggusur kami, Allahu Akbar. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pemuda di Banjarmasin mencuri alat pembuat kopi seharga ratusan juta rupiah dari tempatnya bekerja. Kasus DBD di Banjarbaru meningkat, puluhan pasien DBD dirawat di rumah sakit. Anggaran ditarik pemerintah pusat, revitalisasi pasar Batuah Banjarmasin gagal. Lomba ketangkasan pemadam kebakaran Damkar se-Kalimantan Selatan digelar di Kabupaten Tabalong. Lomba ketangkasan Damkar digelar di Stadion Mini Pulau, Kecamatan Kelua belum lama ini. Kegiatan diikuti 64 regu damkar dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Ketua Panitia Rojali mengatakan lomba ketangkasan damkar ini sudah direncanakan sejak tahun 2019 lalu, namun tertunda akibat pandemi COVID-19.
Pada dasarnya kami sudah merencanakan di tahun 2019, namun waktu itu terkendala COVID gitu. Akhirnya tahun ini baru kembali dilaksanakan. Iya, alhamdulillah dengan dorongan dari pihak kecamatan kami dan rekan-rekan OPPS lainnya serta bantuan dari pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, hari ini tahun ini dapat terlaksana dengan baik. Pada lomba ini regu damkar yang bertanding dinilai berdasarkan kecepatan, kesigapan, dan kekompakan. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Penilaian lomba pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga P2K2 Kalimantan Selatan masih berlangsung. Belum lama ini tim penilai lomba P2K2 Kalsel mengunjungi Desa Masingai 1 Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong. Pada penilaian ini, Desa Masingai 1 menonjolkan berbagai produk UMKM seperti kerajinan tangan, panganan, dan yang lainnya. Saya tidak banyak berkomentar tentang Desa Masingai 1 karena memang desa ini sudah punya banyak prestasi sebelumnya. Dan di samping itu kehidupan masyarakat di sini juga mohon maaf berada di atas rata-rata orang Tabalong gitu. Nah karenanya walaupun ini penilaian dan evaluasi, tapi saya berharap porsi pembinaan tetap ada gitu. Pemerintah Kabupaten Tabalong berharap Desa Masingai 1 sukses menjalankan program P2K2 sehingga kedepannya menjadi desa yang semakin maju. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Untuk melahirkan. Nanti materi yang kedua Ibu akan sampaikan tentang kesehatan. Pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Banjar terus digencarkan oleh pemerintah setempat. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana P3A P2KB Banjar bersama gabungan organisasi wanita setempat menggelar sosialisasi dampak pernikahan dini di SMA Negeri 1 Martapura Kamis pagi. Pada kegiatan ini para pelajar SMA Negeri 1 Martapura diberi pemahaman tentang dampak dari pernikahan dini. Pernikahan di usia muda dapat menyebabkan anak menderita stunting dan risiko kematian yang tinggi. Usia dini ya, itu pertama tentunya alat reproduksinya belum siap. Nah, karena untuk anak-anak itu kita menikah itu yang sebaiknya itu memang 19 tahun. Nah, untuk yang benar-benar siap itu sebenarnya kalau di keluarga berencana, program keluarga berencana itu 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Nah kemudian kalau mereka ini risikonya salah satunya juga mereka juga belum siap secara mental ya. Masih usianya masih usia sekolah dan dia masih bisa mempersiapkan untuk pendidikan untuk masa depannya gitu. Di sekolah Bapak sendiri ada nggak yang terlibat pernikahan dini ini, Pak? Kalau yang ini nggak ada, Pak. Untuk saat ini nggak ada. Tapi nggak tahu kalau misalkan mereka kan kemarin ya ada siswa yang pindah dan sebagainya. Tapi untuk saat ini sementara belum ada, Pak, sementara. Jadi masih mengenyam pendidikan ya, Pak? Iya, masih mengenyam pendidikan. Nggak ada lapor sudah kawin, Pak ya? Nggak ada. Usia matang untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki minimal 25 tahun, sedangkan perempuan 21 tahun. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sadis dan biadab, kata inilah yang tepat untuk menggambarkan perbuatan pria berinisial AN, warga Pekapuran Raya, Banjarmasin Tengah ini. Lelaki berusia 39 tahun ini menganiaya anak tirinya hingga tewas pada Senin dini hari lalu. Dari hasil autopsi, bocah laki-laki Malang berinisial M yang masih berusia 3 tahun tersebut menderita luka memar di sejumlah bagian tubuh.
Kasat Reskrim Kompol Thomas Afrian saat ditemui Rabu siang mengatakan tersangka menganiaya korban hanya karena korban sering menangis dan ngompol di kasur. Menurutnya tersangka pernah terjerat kasus tindak pidana 2 kali, yakni kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor dan senjata tajam. Atas perbuatan sadisnya tersangka AN kini ditahan di Mapolresta Banjarmasin. AN akan dikenai pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka penganiayaan berinisial JU, warga desa Muang, Kecamatan Jaro, ditangkap polisi dari Polresta Balong. Pria berusia 39 tahun ini menganiaya tetangganya berinisial RA pada 29 Oktober lalu. Lansia berumur 73 tahun tersebut dianiaya dengan senjata tajam jenis pedang. Selain menganiaya, tersangka juga merusak motor korban dengan cara dibakar. Kasat Reskrim Ibtu Galih Putra Wiratama saat gelar perkara Selasa lalu mengatakan tersangka menganiaya korban karena kesal lantaran korban tidak menepati janji mentraktir minum tuak. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 406 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun. Code Blue, room 305. 11 pembawa senjata tajam di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Mereka ditangkap di tempat yang berbeda-beda selama kurun waktu 2 pekan terakhir. Kapolres AKBP Ernesto Saiser saat gelar perkara Senin sore mengatakan para tersangka berdalih membawa sajam untuk melindungi diri. Ia mengimbau warga untuk menghilangkan kebiasaan membawa sajam saat keluar rumah. Jika merasa lingkungan tidak aman, warga dapat menghubungi polisi terdekat. Para pembawa sajam yang tidak dilengkapi izin resmi ini terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Tiga tersangka pembalakan liar atau penebangan kayu ilegal ditangkap polisi dari Polresta Balong. Tiga tersangka pembalakan liar berinisial AO, UD, dan UN ini ditangkap Satreskrim Polresta Balong di Jalan Trans Kalsel Kaltim, Kecamatan Murung Pudak, 28 Oktober lalu. Dari mereka petugas menyita 750 potong kayu ulin yang diangkut menggunakan mobil pickup. Ratusan potong kayu ulin ini diduga hasil penebangan hutan di Kecamatan Melak, Kalimantan Timur. Longsornya Jalan Nasional kilometer 171 Desa 1 Barat Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga akibat aktivitas pertambangan batu bara masih diselidiki polisi dari Polda Kalsel. Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Suhasto akhir pekan lalu membenarkan pihaknya masih menyelidiki penyebab longsornya jalan lintas provinsi itu. Menurutnya semua saksi dari perusahaan tambang batu bara yang konsesinya berlokasi di dekat jalan tersebut sudah diperiksa, yakni saksi dari PT Arutmin Indonesia, PT Mitra Jaya Abadi bersama MJAB, PT Autum Bara Energi ABE, dan PT Anugrah Borneo Coal ABC. Selain saksi dari perusahaan, Ditreskrim Sus Polda Kalsel juga sudah memintai keterangan dari saksi ahli Inspektorat Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup. Suhasto menambahkan galian bekas aktivitas pertambangan di dekat jalan longsor adalah konsesi PT Arutmin. Namun PT Arutmin sudah menjelaskan bahwa lokasi tersebut digali oleh penambang liar pada tahun 2019 lalu.
Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di kawasan Sultan Adam RT 20, Banjarmasin Utara Selasa dini hari. Pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api yang membesar dengan cepat tersebut. Salah satu warga Arsani mengatakan kebakaran menghanguskan satu bangunan toko sepatu dan satu rumah. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan diimbau untuk mewaspadai banjir. Pasalnya curah hujan tinggi di Kalsel diperkirakan terjadi hingga akhir tahun mendatang. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Ahmadi mengatakan, sejumlah wilayah di Kalsel belum lama ini kebanjiran lagi akibat curah hujan tinggi. Untungnya banjir hanya terjadi sebentar saja karena air laut sedang surut. Meski demikian, pihaknya bersama dinas terkait terus menggencarkan pencegahan banjir, salah satunya dengan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah rawan banjir. Ahmadi mengimbau warga khususnya yang bermukim di pesisir untuk mewaspadai banjir sejak dini dengan mengamankan barang berharga ke tempat yang aman. Pengendalian inflasi melalui pasar murah terus digencarkan pemerintah Kalimantan Selatan. Seluruh kabupaten dan kota di Kalsel diperintahkan menggelar pasar murah sejak September hingga Desember 2022. Khusus untuk kota penghitung inflasi yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong, dan Kota Baru, diperintahkan menggelar pasar murah sebanyak 9 kali selama 3 bulan. Pemerintah Kalsel juga memerintahkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bekerja sama menjaga kestabilan harga sembako agar inflasi dapat ditekan. Saat ini inflasi di Kalimantan Selatan mencapai 1,42% akibat kenaikan harga BBM. Maskot Piala Dunia Qatar 2022 LAF masih berada di Banjarmasin. Kali ini LAF dan tim SCM Group hadir di wisata Siring Menara Pandang Banjarmasin Tengah. Diiringi pertunjukan drum band, LAF mengitari kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin sambil menyapa warga Minggu pagi. Kehadiran maskot Piala Dunia Qatar 2022 ini membuat suasana di Siring meriah. Suasana kian semarak dengan lomba anak mewarnai gambar LAF dan juggling bola. Sama seperti di Taman Kamboja dan Dermaga Banjarraya, warga yang berkunjung di objek wisata ini juga antusias berburu LAF untuk bersuah foto dengan maskot Piala Dunia Qatar 2022 tersebut. Warga kemudian mengunggah foto bersama LAF ke media sosial dengan hashtag SCM World Cup 2022, SCTV World Cup 2022, dan Indosiar World Cup 2022. Dengan unggahan tersebut, mereka berharap mendapatkan pernak-pernik istimewa Piala Dunia persembahan SCM Group. Kehadiran LAF di Kota Seribu Sungai ini merupakan bagian dari kegiatan SCTV dan Indosiar bersama media multi-platform SCM Group, yakni Video, Moji, Mentari TV, Next Parabola, serta Champions TV untuk terus menggaungkan euforia Piala Dunia Qatar 2022 di tanah air. Piala Dunia Qatar 2022 akan berlangsung pada 20 November hingga 18 Desember mendatang. Gelaran akbar Piala Dunia akan ditayangkan secara langsung di SCTV, Indosiar, Video, Moji, Mentari TV, Next Parabola, dan Champions TV.
Pemuda di Banjarmasin mencuri alat pembuat kopi seharga ratusan juta rupiah dari tempatnya bekerja. Kasus DBD di Banjarbaru meningkat, puluhan pasien DBD dirawat di rumah sakit. Anggaran ditarik pemerintah pusat, revitalisasi Pasar Batuah Banjarmasin gagal. Dua tersangka pencurian berinisial RR dan R, warga Banjarmasin Timur, ditangkap polisi. Kedua pemuda ini diringkus Satreskrim Polsek Banjarmasin Timur pada 18 Oktober lalu. Keduanya mencuri alat pembuat kopi seharga ratusan juta rupiah di tempat tersangka RR bekerja, yakni salah satu kafe di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin Timur. Dari kedua tersangka ini, polisi menyita barang bukti berupa alat pembuat kopi yang mereka curi. Kapolsek Kompol Puji Firmansah saat gelar perkara Kamis siang mengatakan, tersangka mencuri di saat kafe sedang tutup. Mereka dapat masuk ke kafe tersebut karena tersangka RR memiliki kuncinya. Melakukan transaksi dan didapatilah bahwa benar ini barang-barang tersebut adalah barang curian yang akan diperjualbelikan. Kita dapati ini ada saudara Rajab, kemudian setelah kita kembangkan ternyata saudara Rajab melakukan ini dengan saudara Ridho Ramadan, saudara RR, ya, Ridho Ramadan, dan kebetulan Ridho ini dia karyawan dari Cafe Double Trouble Coffee ini. Kedua tersangka akan dikenai pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Mbak, nggak ada kecurigaan? Kasus demam berdarah DBD di kota Banjarbaru meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Sejak bulan Agustus hingga Oktober 2022, jumlah pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Daerah RSD Idaman Banjarbaru mencapai 74 orang. Rata-rata pasien yang dirawat di rumah sakit ini adalah anak-anak berusia 4 hingga 14 tahun. Salah satu warga Fajariyah mengatakan, anaknya menderita DBD dan baru masuk ke rumah sakit ini sejak Rabu lalu. Kapan? Cerita anaknya apa? Tipes 2 DBD. Sudah kapan ini? Kenanya? Kemarin, keluaran namanya nih. Gimana kondisinya Ibu saat ini? Bendingan sudah. Bendingan? Iya. Tapi membaik sudah. Dirut RSD Idaman Dr. Denny Indrawardana mengatakan, pasien DBD yang masih dirawat saat ini berjumlah sekitar 40 orang. Pertama dalam satu bulan terakhir ini memang agak banyak kasusnya, hingga mencapai 40 kasus. Kita pada prinsipnya antisipatif ya, ketersediaan bed, kemudian ketersediaan fasilitas obat dan lain-lain juga sudah kita antisipasi. Jadi memang cukup banyak, memang bahkan infonya sekitar 1 minggu yang lalu cukup banyak di IGD yang kesulitan untuk mendapatkan kamar, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terurai begitu. Kondisinya dikatakan gawat atau gimana Pak? Nggak, masih bisa terkontrol ya, bahkan ini sekitar beberapa hari ini sudah mulai agak menurun lagi gitu. Jadi memang semua tergantung dari cuaca, dan kita tetap apakah karena 3M-nya yang belum maksimal, bisa jadi. Kata pasiennya ada. Warga diimbau untuk mewaspadai dan mencegah DBD dengan menerapkan 3M.
yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Selain itu, untuk menghindari gigitan nyamuk, warga diimbau tidur dengan menggunakan kelambu dan menyalakan obat nyamuk. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Umur berapa nih? 8. Revitalisasi Pasar Batuah yang direncanakan pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2022 ini dipastikan gagal. Revitalisasi pasar di kawasan Kuripan, Banjarmasin Timur tersebut gagal karena anggarannya ditarik oleh pemerintah pusat. Sebelumnya anggaran revitalisasi pasar ini senilai 3,5 miliar rupiah sudah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah Banjarmasin pada beberapa waktu lalu. Pemerintah pusat kembali menarik anggaran tersebut lantaran lahan pasar Batuah disengketakan oleh warga yang bermukim di pasar ini. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan meski tahun ini revitalisasi gagal dilakukan, pihaknya akan tetap mengamankan aset dengan cara mengosongkan pasar Batuah. Pengosongan pasar akan dilakukan setelah proses hukum sengketa lahan tersebut selesai. Alokasi anggarannya sudah ditarik oleh pusat, tapi pengamanan aset tetap kita lakukan. Ya, baik itu pengosongan kawasan ataupun juga nanti untuk langkah-langkah lain. Tapi proyek revitalisasinya masih dilanjutkan nggak Pak Wali? Dalam penetapan SK Wali Kotanya tetap. Kapan ke Pak Wali? Tapi tidak tahun ini. Tidak tahun ini. Tapi untuk pengamanan asetnya, insya Allah tetap. Tahun ini juga untuk pengamanan aset Pak Wali? Nanti melihat kondisi yang pas. Kalau bentuk pengamanan asetnya sendiri itu kayak betul Pak? Jadi pengosongan. Hingga kini sengketa lahan pasar Batuah antara warga dengan pemerintah Banjarmasin masih belum beres. Meski Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Banjarmasin telah menolak gugatan warga pada September lalu, warga masih memperjuangkan pasar tersebut dengan mengajukan banding. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemimpin yang mau menggusur kami, Allahu Akbar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.